Sekarang pandangan Vipassana dan jhana menurut Yang Mulia Ajahn Buddhadasa ya. Beliau terkenal dari wihara Suan Mok di Thailand Selatan, juga membolehkan orang untuk memintasi jhana dan melatih Vipassana setelah mencapai tingkat konsentrasi yang cukup untuk mengatasi kelima rintangan batin. Ajahn Buddhadasa mengajarkan anapanasati, ya, meditasi pernapasan ya, dan menjelaskan ke-16 langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan jhana dan vipassana. Tapi beliau juga membolehkan orang untuk melintasi jhana dan melatih 2 saja dari ke-16 langkah itu. Dalam buku beliau, Anapanasati atau perhatian penuh dengan pernafasan, halaman 116, Ajahn Buddhadasa berkata, jika ada orang merasa bahwa ke-16 langkah ini terlalu banyak, itu boleh-boleh saja. Ke-16 langkah itu bisa diringkas menjadi 2 langkah saja. Pertama, ya latih cita. Ya, cita di sini batin ya, untuk berkonsentrasi secara memadai dan semestinya. Dan yang kedua, dengan samadhi itu pindahlah untuk langsung mengamatilah ketidakkekalan anicca, keadaan tak memuaskan dukkha, dan tanpa aku anatta. Nah, 2 langkah ini saja jika dilakukan bersama setiap tarikan dan hembusan napas dapat dianggap sebagai anapanasati juga. Jika Anda tidak suka akan latihan 16 langkah atau menganggap bahwa itu terlalu teoritis lah ya, atau terlalu banyak untuk dipelajari atau terlalu mendetail, ambillah 2 langkah ini. Pusatkan batin dengan berkonsentrasi pada pernafasan. Bila Anda merasa samadhi atau konsentrasi sudah cukup kuat, selidikilah segala sesuatu yang Anda ketahui dan alami, sehingga Anda sadar betapa semua itu tidak kekal, betapa semua itu tanpa ruh. Ini saja sudah cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni tinggalkan, lepaskan, jangan melekat. Akhirnya perhatikan berakhirnya kilesa ya, atau kekotoran batin, dan berakhirnya kelekatan bila anicca, dukkha, dan anatta terlihat sepenuhnya. Demikianlah Anda akan dapat mengambil jalan pintas jika kita mau ya. Nah, di bagian lain lah dari buku beliau, halaman 124, di mana beliau lagi-lagi memberi pilihan kepada para pemeditasi untuk menintasi pengembangan jhana. Beliau berkata, kita akan mulai berbicara bagi mereka yang tidak suka banyak ya, tanda petik banyak. Dengan istilah banyak ini tampaknya mereka maksudkan ya terlalu banyak atau surplus. Nah, surplus itu tidak perlu. Kita akan mengambil hanya yang cukup saja bagi orang kebanyakan, yang kita namakan metode jalan pintas. Intisari dari metode ini ialah memusatkan batin secara memadai, cukup sampai di situ saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Lalu gunakanlah batin yang sudah memusat itu untuk mengamati anicca, dukkha, dan anatta, setiap sifat eksistensi sampai tercapai sunyata, kekosongannya, dan tatata ya, maksudnya hakikat yang ada. Dengan latihan ini mereka akan memperoleh manfaat samadhi juga.
mereka akan memperoleh hasil lenyapnya duka yang sepenuhnya sama. Tetapi tidak ada sifat-sifat istimewa lain sebagai tambahan dari itu. Kemampuan istimewa seperti itu juga tidak dibutuhkan. Jadi buatlah batin terpusat secara cukup, lalu selidiki anisang, dukang, dan anatta ya. Nah, latihlah saja kelompok 4 pertama dari anapanasati secara cukup. Ya, ke-16 langkah dalam Anapanasati Sutta dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 atau tritra ya. Nah, atau istilahnya ya dalam pandangan terjemahan Hudoyo itu saja. Cukup dan tidak banyak, juga tidak lengkap, tetapi sudah cukup bagus. Inilah jalan pintas bagi orang biasa. Ajaran Buddha sendiri telah menyatakan dengan sangat jelas suatu taraf konsentrasi yang cukup saja yang diperlukan, dan jana sama sekali tidak dibutuhkan. Oke, sumber vipassana dan jana, apa kata para guru meditasi oleh Venerable Wisudacara. Oke, thank you.